Juru bicara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Hasan Hasbi, membongkar fakta mengejutkan mengenai lawan politiknya. Menurut Hasan Hasbi, ada salah satu calon wakil presiden atau cawapres yang bertemu dubes Israel untuk Singapura, Eliyahu Ferz Hasan. Pertemuan salah satu cawapres dengan Eliyahu Ferz Hasan ini menurut Hasan Hasbi terjadi di akhir Desember 2023 di Singapura. Ini tanggal 29 atau tanggal 30 Desember ada salah satu cawapres berdelapan mereka dengan timnya dengan satu partai dengan covernya Middle East Committee for Gaza and Global Humanitarian, covernya itu ketemu dengan Eli Ferz Hasan, duta besar Israel di Singapura. Hasan mengaku memiliki bukti foto-foto pertemuan itu dan juga foto paspor cawapres dan timnya tersebut pergi ke Singapura. Mengenai isi pembicaraannya, Hasan Hasbi mengaku tidak tahu, tapi ia yakin pertemuan itu tidak membahas mengenai Gaza dan Palestina. Menurut Hasan, pertemuan itu pasti bukan soal Palestina, hanya saja dibungkus seperti pertemuan soal Palestina. Soal Middle East Committee for Gaza, ini juga bukan dari Middle East kok. Israel. East Java. Itu dari East Java. Bukan Middle East, tapi East Java. Udah dari East Java kok. East Java dan Middle Java yang ketemu sama dubes Israel di sana. Pasti bukan bicara Palestina menurut saya. Karena kalau bicara soal Palestina, mereka sudah pasti glorifikasi di sini. Setelah pertemuan dengan dubes Israel untuk Singapura itu, kata Hasan Hasbi, cawapres itu tiba-tiba menolak IKN dan menolak hilirisasi. Hasan juga mengungkap pertemuan tersebut difasilitasi agen asing yaitu agen Singapura yang lagi menyamar menjadi advisor ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera. Namun Hasan mengatakan pihaknya tidak mau menggunakan isu ini untuk menyerang cawapres tersebut walau mengantongi bukti berupa foto. Kita nggak mau menggunakan ini sesuatu yang sifatnya dalam proses, sesuatu yang sifatnya belum inkrah, sesuatu yang sifatnya dugaan, walaupun faktanya ketemuannya ada, tapi isi pembicaranya apa kan kita nggak tahu. Kita nggak mau pakai itu sebagai serangan politik. Kita udah tahu dari awal tahun kok. Untuk Gaza dia ketemunya, untuk Palestina pasti dia beritakan. Calon ketemu dengan dubes Israel untuk Singapura. Ilai siapa tadi? Iya itulah, Ilai Hasan. Kalau misalnya itu untuk Palestina pasti dia beritakan. Kalau dia nggak beritakan berarti ngomong yang soal lain. Pulang-pulang tiba-tiba dia sudah tolak IKN, tolak hilirisasi dia. Oke. Jadi larinya ke situ. Iya, sefoto-foto paspornya kita punya. Iya. Enggak, maksudnya isunya jadi soal tolak IKN. Itu difasilitasi oleh agen asing, agen Singapura yang lagi covernya jadi advisor ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera. Tapi kita nggak mau glorifikasi itu. Dan tim ahlinya atau tim pakarnya itu yang nolak hilirisasi itu. Ya. Iya kayak gitu. Jadi bayangkan gitu. Maksudnya kita punya banyak peluru. Ya, kita punya banyak amunisi. Bahkan Anies memang sengaja menghasut, ke sini arahnya. Ya, sengaja dengan mengutip, saya hanya mengulang kata-kata Pak Jokowi di masa lalu. Pak Jokowi dulu nggak tahu persis hartanya Pak Prabowo. Tapi hari ini, negara tahu persis hartanya Pak Prabowo karena dia pejabat negara. Ada laporan kekayaannya dan itu bisa diperiksa. Dan Mas Anies dengan sengaja menginsinuasi Pak Prabowo demi menghasut prajurit. Prajurit, itu Menteri Pertahanan Anda sekarang punya tanah sekian hektar, sementara Anda nggak punya rumah. Itu yang disebut oleh Pak Prabowo ingin menghasut. Kalaupun ada keluarga Pak Prabowo yang punya penguasaan lahan yang luas, tapi itu kan HGU, hak guna usaha di Kalimantan misalnya, itu kan untuk jadi perkebunan mungkin. Ada yang jadi pertambangan mungkin. Emang kebun bisa dijadikan perumahan prajurit kan nggak bisa. Jadi terang-terang ini buat menghasut. Emang lahan tambang kemudian mau dijadikan perumahan prajurit nggak bisa juga. Lagi memang prajurit mau dikasih rumah di Kalimantan semua kan nggak bisa juga. Jadi ini benar-benar demi
menghasut ini bukan salah data, ini kesengajaan untuk menghasut.